Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang malam pertama di alam kubur yang mencekam dan sunyi. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Terkadang kita sibuk dengan dunia yang memiliki batasan dan melupakan alam kubur. Padahal alam kubur semuanya terasa gelap, mencekam dan sunyi. Tapi penggambarannya juga masih belum begitu jelas karena seolah-olah semua hampa dan asing. Setelah menempuh kehidupan panjang sebagai manusia, kini jasadnya siap menyatu dengan bumi. Alam kubur adalah alam yang menyimpan banyak misteri dan rahasia. Karena kebanyakan cerita yang tersiar masih simpang siur dan terkadang sulit dipercaya kebenarannya. Para pecinta kumpulan misteri pasti selalu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi saat jenazah sudah dikuburkan. Bayang-bayang tentang siksa kubur yang mengerikan pun saling melintas berbaur dengan ingatan masa kecil yang dikisahkan oleh para guru agama. Malam pertama di alam kubur. Isakan tangis dari anggota keluarga yang mengantar jenazah serta suasana senyap di antara pepohonan di area perkuburan membuat situasi bercampur haru dan mencekam. Tepat selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apakah yang terjadi? Menurut sabda Rasulullah, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat. Inilah tempat pertama dari manusia setelah meninggal dan menunggu hari pembalasan tiba kelak. Dalam syariat Islam, jenazah harus segera dikuburkan setidaknya sebelum azan asar berkumandang. Di beberapa tempat, malah bisa segera dimasukkan ke liang lahat asalkan sebelum tengah malam. Selama hidupnya seseorang mungkin dibuai oleh popularitas dan kekayaan. Tapi ketika ajal sudah menjemput, satu-satunya yang tersisa adalah amal perbuatannya. Menurut hadis Nabi, ada 3 hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatan. Namun 2 hal pertama akan segera meninggalkannya di pemakaman. Selanjutnya adalah persiapan menyambut sepasang malaikat yang akan hadir ke kubur dan menanyakan beberapa hal. Itulah siksa pertama dalam alam kubur. Dan amal perbuatan selama hidup di dunia akan menjadi pelindung bagi mayat tersebut. Lalu, apa sajakah yang akan ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut? Dan bagaimana sesosok mayat akan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan? Sepasang malaikat itu adalah Munkar dan Nakir yang memang mengemban tugas sebagai interogator di alam kubur. Tepat ketika mereka datang, roh akan kembali ke jasad untuk menjawab daftar pertanyaan mereka. Kedua malaikat itu akan mendudukkan sosok mayat dan mulai melontarkan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai Tuhan. Jasad akan ditanya, siapa Tuhannya? Kalau tak bisa menjawab, jasad akan disiksa dengan pedih. Pertanyaan kedua yaitu tentang agama. Apa agama dari sang jasad? Kalau masih tidak bisa menjawab, jasad akan kembali dicera dengan siksaan. Pertanyaan ketiga yaitu tentang nabi. Siapakah nabi dari sang jasad? Jika masih tak bisa menjawab, siksaan akan kembali diberikan. Jika ketiga pertanyaan tersebut tak terjawab, maka akan terasa hawa panas dari neraka beserta racunnya. Lalu muncullah sesosok pria yang berbau busuk, berbaju compang-camping dan wajahnya sangatlah buruk. Siapakah dia? Tak lain adalah amal perbuatan buruk dari sang jasad itu sendiri. Amal buruknya telah berubah menjadi sosok buruk rupa berbau busuk yang sebenarnya adalah perwujudan dari sang jasad itu sendiri. Dan neraka telah menunggu kehadiran sang jasad. Selama menunggu hari pembalasan itulah, sang jasad akan berkali-kali menderita siksa kubur yang teramat pedih,
dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berbeda kalau semasa hidup sang jasad berbuat amal baik dan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Kepadanya dijanjikan surga dan tempat yang ternyaman selama di alam kubur. Periodisasi malam di alam kubur. Ada rentang waktu tertentu dari sosok jenazah yang telah menetap di alam kubur. Hitungannya mulai dari malam pertama hingga 25 tahun setelahnya. Sangat panjang bukan? Bahkan semalam di alam kubur pastilah terasa sangat lamanya. Pada malam pertama, jasad sebenarnya mulai membusuk, dan bagian tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Itulah alasan semasa hidup setiap manusia seharusnya menjaga 2 bagian tubuh tersebut. Jasad juga mulai berubah warnanya menjadi agak hijau dan cenderung gelap. Lalu pada malam kedua atau malam berikutnya, organ dalam tubuh mulai membusuk seperti lambung, paru-paru, hati, dan limpa. Lalu pada malam ketiga, ialah malam ketika jasad mulai mengeluarkan bau busuk. Lalu setelah 7 hari, wajah jasad akan mulai membengkak dan terlihat jelas di bagian pipi serta kedua mata. 10 hari pertama, tubuh akan semakin membusuk. Setelah 2 minggu, perlahan-lahan rambut jasad mulai rontok dan terurai bersama tanah. Lalu pada hari ke-15, jasad akan mulai dikeruputi oleh hewan-hewan tanah seperti ulat. Kemudian pada 6 bulan, daging telah menyatu dengan tanah dan hanya menyisakan sedikit, cuma tersisa tulang dan rangka dari jasad tersebut. Pada 25 tahun, kerangka akan meninggalkan 1 biji dengan tulang yang sangat kecil. Dari tulang itulah, kelak manusia akan dibangkitkan di hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemberitaan umum kepada seluruh makhluk bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian, dan hanya Allah Ta'ala sajalah yang maha hidup, tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat semua akan mati. Kematian merupakan hakikat yang menakutkan. Ia akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Ta'ala. Ini adalah hakikat yang sudah diketahui. Maka sudah senantiasa kita bersiap diri menghadapinya dengan iman dan amal solih. Saudaraku yang seiman, setelah kematian datang kepada kita, maka kita akan menempuh fase alam kubur. Seperti apa kondisi alam kubur yang akan kita tempuh nanti? Mari kita kaji kondisinya. Malam pertama alam kubur yang menakutkan. Hani radhiyallahu anhu, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku tidak melihat suatu pandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Karena fase setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat,
Maka ketika melihat surga yang disiapkan Allah Ta'ala dalam kuburnya, seorang mukmin mengatakan, "Ya Rob, segerakanlah kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan hartaku." Sebaliknya orang-orang kafir ketika melihat azab pedih yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya, ia mengatakan, "Ya Rob, jangan engkau datangkan kiamat, karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan." Gelapnya alam kubur. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatinya, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakannya. Para sahabat menjawab, "Dia telah meninggal dunia." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?" Abu Hurairah berkata, "Seolah-olah mereka meremehkan urusannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Tunjukkan kuburnya kepadaku." Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyolati wanita itu lalu bersabda, "Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan sholatku terhadap mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Himpitan alam kubur. Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kuburan menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Padahal kematiannya membuat arsy mengguncang. Pintu-pintu langit terbuka serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikan. Dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inilah yang membuat arsy berguncang. Pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, kemudian dibebaskan." Lalu dari Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan yang bila seseorang bisa selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat." Hadis riwayat Ahmad. Himpitan kubur ini akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya ada seseorang selamat dari himpitan kubur, maka anak kecil ini pasti selamat." Fitnah atau ujian di dalam kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, maka dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan beberapa pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Lalu keduanya bertanya, 'Siapakah Robmu?' Dia atau si mayat menjawab, 'Robku adalah Tuhan.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Apa agamamu?' Dia menjawab, 'Agamaku adalah Al-Islam.' Kedua malaikat itu bertanya kembali, 'Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?' Dia menjawab, 'Beliau adalah utusan Allah.' Lalu kedua malaikat itu bertanya, 'Apakah ilmumu?' Dia menjawab, 'Aku membaca kitab Allah. Aku mengimaninya dan membenarkannya.' Lalu seorang menyeru dari langit berseru, 'Hambaku telah berkata benar. Berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga.' Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus,
beraroma wangi lalu mengatakan, "Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah janjikan." Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Lalu dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Maka ruh itu berkata, "Robku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada keluarga dan hartaku." Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya, dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah Robmu?" Dia menjawab, "Hah, aduh, aku tidak tahu." Kedua malaikat itu bertanya, "Apakah agamamu?" Dia menjawab, "Aduh, aku tidak tahu." Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?" Dia hanya menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu penyuruh dari langit berseru, "Hambaku telah berkata dusta, berilah dia hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka." Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, "Terimalah kabar yang menyusahkanmu, inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu." Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk." Maka ruh itu berkata, "Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat." Dari hadis yang telah dikemukakan tadi menunjukkan bahwa pertanyaan dalam kubur berlaku untuk umum, baik orang mukmin maupun kafir. Demikianlah kisah tentang malam pertama di alam kubur. Semoga kita semua dapat terhindar dari siksa kubur. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.